Jadi lakukan dan lakukan. Upload video secara konsisten, dan konsisten. Selamat datang di channel Hi Dedi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan Hi Dedi di sini. Oke, kali ini saya mau bahas bagaimana teman-teman memulai jadi YouTuber pemula. Nah, di sini saya sudah nyiapin beberapa catatan buat teman-teman nih. Yang perlu teman-teman ketahui nih, sebelum teman-teman membuat YouTube atau membuat channel YouTube, yang sangat-sangat perlu itu yang pertama adalah niat. Jadi kalau sudah ada niat, itu berjalan ke belakangnya tuh enak. Kalau niatnya sudah nggak ada, sudah cuman iseng-iseng atau coba-coba, ya nggak bakal berlanjut seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu niat dulu. Jadi niatkan dulu kalau teman-teman itu buat video, buat konten di YouTube, ya buat konten apapun lah. Jadi teman-teman mau jadi YouTuber tuh harus punya niat dulu seperti itu. Setelah punya niat, mulai aja. Jadi mulai aja, buat video aja, apa aja yang teman-teman suka, hobi dari teman-teman, seperti itulah. Nah, setelah udah ada niat, terus mulai. Yang penting kan memulai. Kalau kita ada niat, nggak mulai-mulai juga percuma, seperti itu. Jadi ada niat, kita juga ada tindakan. Jadi setelah niat terkumpul, udah mantep niatnya, kita mulai buat channelnya. Kita mulai jadi YouTuber. Nah, setelah teman-teman yang pertama niat tadi udah mantep, udah siap gitu kan. Dan perlu teman-teman ingat juga kalau di YouTube itu nggak instan. Jadi nggak semudah yang dibayangkan juga. Jadi ya mudah-mudah gampang sih, gampang-gampang sulit lah kayak gitu. Jadi nggak, ya ada yang gampang, ada yang sulit, ada yang cepat, ada yang lama untuk istilahnya mendapatkan uang dari YouTube, seperti itu. Nah, yang kedua, membuat channel. Jadi teman-teman di sini semua harus membuat channel. Ya, aktivasi Gmail, harus daftar akun Gmail dulu. Dan kebanyakan teman-teman yang nonton video ini pasti sudah punya Gmail pastinya kan. Setelah aktif Gmail atau punya Gmail, nanti teman-teman registrasi di YouTube, seperti itulah. Nah, setelah teman-teman sudah punya akun YouTube, nah jadi teman-teman mempersiapkan channel. Nah, yang ketiga ini teman-teman harus mempersiapkan channel. Seperti apa sih mempersiapkan channel? Nah, yang pertama, teman-teman itu harus punya nama yang unik. Maksudnya di sini ya nama jangan terlalu panjang juga. Istilahnya itu ciri khas teman-teman, mungkin dikasih nama teman-teman atau enggak konten teman-teman tentang apa, itu bisa dibuat judul. Misalkan ya saya ini nama saya Dedi, ya saya pakai nama saya Hi Dedi, ya oke. Atau enggak mungkin teman-teman suka buat tentang tutorial, mungkin video tutorial, bisa namanya seperti itu, bisa kumpulan video tutorial, bisa banget. Jadi bagaimana nama itu yang simple, mudah diingat, dan gampang dicari, terutama itu. Jadi saat penonton itu nyari, walaupun mungkin bukan teman-teman, itu bisa kemungkinan muncul yang paling atas, seperti itu. Nah, berikutnya di persiapan channel ini teman-teman harus setting profile untuk beranda YouTube teman-teman. Nah, di situ juga sangat pengaruh juga. Jadi buat profil itu yang menarik. Jadi dari foto profilnya, terus dari foto di belakangnya itu, di berandanya itu juga yang menarik lah kayak gitu. Jadi orang lihat, saat mungkin orang kepo dengan channel teman-teman, itu ada kesan menarik untuk klik subscribe, seperti itulah. Nah, setelah persiapan channel udah selesai, teman-teman sudah mantap dengan namanya, sudah setting profilnya. Mungkin kalaupun setting profile belakangan nggak apa-apa lah, yang penting nanti
dari konten teman-teman juga, itu yang bakal pengaruh seperti itu. Nah, yang keempat itu tentukan konten atau tema. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat nih video-video saya masih amburadul, jadi masih campur, masih banyak di situ banyak macam video lah, jadi nggak satu tema atau satu konten seperti itu. Usahakan teman-teman saat buat konten tuh emang satu konten aja sebenarnya, jadi satu tema. Jadi di situ mudah dikenali atau mudah dipromosikan sama YouTube juga, bagaimana channel teman-teman itu layak untuk siapa. Jadi penontonnya teman-teman, video teman-teman itu untuk siapa itu lebih gampang kalau channel teman-teman itu hanya punya satu konten atau satu tema seperti itu. Dengan teman-teman buat satu konten juga, nanti teman-teman bisa tahu target dari penonton teman-teman tuh misalnya dari usia sekian, dari sekian. Kebanyakan nanti ini penontonnya yang seperti apa, itu nanti bakal kebaca seperti itu. Dan ini juga perlu banget nih, sekarang kan banyak nih yang buat YouTube itu banyak banget, dan mereka pasti nggak mungkin yang membuat konten ini tuh cuman satu YouTuber aja, nggak mungkin, pasti banyak. Anggap aja kayak mukbang tuh pasti banyak yang buat video mukbang, terus video-video tentang tutorial, dan itu pasti banyak yang buat video seperti itu. Dan judul misalkan jadi YouTuber pemula, itu pasti banyak yang buat seperti itu. Nah, itu nanti tergantung bagaimana pembawaan dari teman-teman atau enggak ciri khas teman-teman. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana teman-teman membuat ciri khas teman-teman sendiri di YouTube. Mungkin tema atau konten tuh sama dengan orang lain, tapi bagaimana ciri khas teman-teman itu, teman-teman punya ciri khas sendiri gitu loh. Jadi mungkin ada klik yang bikin menarik seseorang untuk ngikutin channel teman-teman seperti itu. Nah, untuk berikutnya yang kelima ini adalah persiapan alat. Persiapan alat itu juga sangat perlu. Jadi teman-teman udah ada niat, sudah memulai, tapi mungkin nggak ada alatnya juga repot. Nah, terus mau upload pakai apa? Nah, terus mau rekam pakai apa? Seperti itu jadinya. Nggak usah yang wah-wah, nggak usah yang mahal-mahal dulu. Sebagai pemula, teman-teman bisa pakai handphone yang dipakai teman-teman sekarang ini. Yang penting ada kamera, yang penting bisa masuk suara, itu udah bisa banget seperti itu. Jadi nggak perlu handphone yang mahal-mahal juga. Jadi cukup yang dipakai teman-teman sekarang itu udah bisa banget. Jadi teman-teman intinya itu niat, terus mulai, terus buat video yang teman-teman suka atau yang sering teman-teman lakukan lah, hobi lah kayak gitu. Suka mancing, ya udah buat video mancing. Yang penting ada kamera dan ada suara bisa masuk, seperti itu aja. Yang penting jelas gitu kan. Nah, nanti setelah itu semua ada, anggap aja teman-teman ya pakai HP gitu aja lah. Usahakan untuk hasil video dan suara itu jelas. Jadi dari hasil gambar video, dari hasil videonya itu jelas. Jadi nggak terlalu goyang-goyang, nggak terlalu pengambilannya, angle-nya mungkin kurang pas, seperti itu juga pengaruh. Yang nonton pun nanti bisa jadi pusing kalau teman-teman terlalu banyak gerak, terlalu banyak goyang dari bawaan kameranya, seperti itu. Dari suara juga usahakan jelas. Jadi kalau misalkan di pinggir jalan atau mungkin di tempat keramaian, pasti kan bising. Kalau kayak gitu kan rasanya gimana? Mungkin orang penasaran atau pengen tahu dengan tutorial yang teman-teman berikan, tapi karena suaranya berisik jadi nggak jelas juga kan, nggak enak jadinya. Jadi orang bakal berpaling ke channel lain yang membahas konten yang sama seperti itu. Nah, ini yang paling penting juga, yang keenam, yaitu konsisten. Jadi teman-teman di sini harus konsisten. Jadi konsisten upload. Jadi ya usahain itu sering lah, sehari sekali, 2 hari sekali. Kalau enggak ya lama-lamanya tuh 3 hari sekali. Jadi upload gitu aja.
buat video sebanyak-banyaknya, jadi upload. Kalau gini aja dah, kalau memori HP teman-teman mungkin nggak support, nggak mendukung, ya buat langsung upload. Buat hari ini langsung upload, buat besok gitu kan. Soalnya di YouTube juga enaknya kan kita bisa jadwalkan tuh. Jadi kita upload sekarang itu untuk jadwal besok. Ya udah, misalkan hari ini buat 2 video, ya udah dijadwalkan untuk besok dan lusa. Jadi besok dan lusa itu udah ada video yang mau diupload. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi misalkan besoknya mau buat video apa, karena di hari ini udah punya 2 konten, 2 video seperti itu. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, ini juga sangat perlu. Ini nanti pengaruh juga sama teman-teman monetisasi lah, untuk pengaruh sama penghasilan teman-teman gitu loh. Jadi pelajari peraturan yang ada di YouTube. Mengapa kita harus mempelajari? Ya setidaknya kita tahu lah. Jadi di situ teman-teman biar nggak percuma, biar nggak rugi juga, teman-teman udah buat konten, sudah buat video yang diupload di YouTube, ternyata itu nggak bisa dimonet gitu loh. Karena ya ada beberapa pedoman tentang penggunaan YouTube, tentang kreator lah. Jadi itu ya teman-teman harus tahu juga gitu loh. Ya tentang, anggap aja tentang musik gitu kan, musik jadi nggak sembarangan juga, nggak semua teman-teman bisa pakai gitu loh. Nanti channel udah berjalan lama terus itu nggak bisa monet kan percuma, buat apa upload kan, anggap aja kayak gitu. Jadi teman-teman di sini juga bisa cari atau bisa baca-baca, ya cari aja di Google. Di Google itu cari aja Google terus bantuan YouTube, itu nanti banyak artikel, itu artikel resmi dari YouTube-nya. Jadi teman-teman bisa baca dari sana. Ya tentang semuanya lah. Ya, jadi ringkasan dari video ini, yang pertama teman-teman niat dulu, habis itu memulai, setelah memulai lakukan. Jadi lakukan dan lakukan. Upload video secara konsisten dan konsisten. Dan nanti tinggal hasilnya di belakang. Yang penting intinya konsisten dulu buat video. Seperti itu aja. Konsisten buat video, udah itu aja. Itu tips dari saya. Yang penting teman-teman sebagai YouTuber pemula harus konsisten membuat video. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah setia di Hi Daddy. Semoga teman-teman sehat selalu dan mendapatkan keberkahan di sini. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe video ini bila suka, like, dan komen masukan buat saya. Terima kasih, sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.